Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Muhammad Arif Cahyanto dengan NPM 43206000007 akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan kode etik profesi. Kode etik yang saya angkat sendiri mengenai kode etik profesi programmer. Semoga dengan materi tersebut dapat bermanfaat dan silakan menyaksikan. Etika profesi. Menurut kajian pustaka, etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Dalam profesi tertentu dapat ditambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan profesi tersebut. Ada pula menurut salah satu ahli yang bernama Suseno bahwa etika profesi adalah subsistem dari etika sosial yang diartikan sebagai filsafat atau pemikiran kritis yang rasional tentang kewajiban serta tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Pada hakikatnya nilai etika bukan hanya milik perorangan, tapi juga milik kelompok sosial masyarakat. Pengertian programmer sendiri adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program, sintaks, dan merancang sistem bisa juga disebut dengan programmer. Kode atau bahasa program yang dimaksud seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Perlu diketahui juga teman-teman, di era digital saat ini banyak startup yang membutuhkan pekerjaan untuk membuat dan mengembangkan suatu teknologi. Satu diantaranya adalah mungkin profesi programmer. Ya, programmer merupakan profesi yang diminati oleh kalangan muda saat ini. Di samping itu, profesi ini dianggap mempunyai prospek masa depan. Kata keren dan gaji besar mungkin sering dilontarkan kepada programmer. Hal tersebut tentu sangat menarik perhatian, khususnya bagi kamu yang ingin mencicipi manisnya menjadi seorang programmer yang handal. Programmer juga memiliki kode etik juga nih teman-teman. Yang pertama, tidak boleh memberitahu masalah keuangan kepada pekerja dalam pengembangan satu proyek. Yang kedua, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mempermalukan profesinya. Nah, ini yang utama juga sih. Yang keempat, tidak boleh mengenalkan bug yang ada dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Dan yang terakhir, terus mengikuti perkembangan ilmu komputer. Berikutnya tugas programmer antara lain, yang pertama merancang flowchart, yang kedua menuliskan kode untuk program, debugging, dan yang terakhir memperbarui kode program. Ada pula tugas programmer yang lain seperti merancang struktur dari program atau aplikasi dengan bantuan tools seperti Trello dan Jira, mendesain program dengan bantuan tools seperti Figma dan Adobe Premiere. Yang ketiga, mengembangkan program yang sudah didesain dengan pilihan bahasa programan semisal Python, SQL, dan JavaScript, menguji testing fitur-fitur dalam program, melakukan deploy atau mengimplementasikan program komputer ke semua target perangkat mulai dari mobile sampai desktop, dan yang terakhir merawat atau maintaining setelah versi akhir dirilis ke user. Berikutnya level programmer dari yang paling basic. Yang pertama novice programmer, yang kedua advanced beginner programmer, yang ketiga competent programmer, yang keempat proficient programmer, dan yang terakhir expert programmer. Perlu diketahui juga teman-teman, waktu yang dibutuhkan untuk upgrade level ini masing-masing tergantung dari kemampuan user. Perlu adanya basic dalam seorang programmer agar kita dibutuhkan oleh perorangan ataupun perusahaan. Persiapan menjadi programmer sendiri membutuhkan bekal seperti sertifikasi programmer,
Sertifikasi ini berguna untuk melihat kompetensi seseorang programmer dan dapat dijadikan sarana pengujian diri untuk mengetahui sejauh mana kemampuan diri memiliki skill tersebut. Sebagai newbie, kamu harus tahu tahapan awal untuk menjadi seorang programmer agar tidak salah dalam memulai langkahmu. Berikutnya kualifikasi programmer. Yang pertama, menguasai logika dan algoritma bahasa pemrograman. Yang kedua, bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP, C++, dan lain-lain. Yang ketiga, memahami SQL. Dan yang terakhir, yang sangat penting itu menguasai bahasa Inggris. Biasanya sebagai programmer kita dituntut untuk bekerja secara overtime nih teman-teman. Karena biasanya dibutuhkan untuk bekerja hingga melebihi jam kerja normal atau overtime, misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam atau harus masuk kerja di hari libur. Karena hal ini wajar. Profesi programmer ini berhubungan dengan program atau aplikasi yang dimiliki perusahaan yang mana harus selalu aktif setiap hari non-stop selama 24 jam. Kita tidak pernah tahu kapan hari dan jam berapa akan mengalami error yang membutuhkan penanganan langsung dari programmer. Jadi seorang programmer harus siap kapan saja tiba-tiba ditelepon untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk beberapa perusahaan sudah memungkinkan karyawannya supaya bisa untuk bekerja secara remote. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan memilih perusahaan tempat bekerja yang fleksibel. Beberapa perusahaan memperbolehkan seorang programmer untuk bisa bekerja dari jarak jauh. Kewajiban programmer. Sebagai programmer juga memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep dasar dalam beroperasi. Yang kedua, memahami konsep dasar jaringan. Yang ketiga, memahami konsep dasar relasional. Dan yang terakhir, wajib memahami protokol HTTP, FTP, POP3, SMSTP, dan SSH, dan berbagai protokol lainnya. Itu yang menjadi basic dalam kewajiban sebagai programmer. Dalam hal ini, seorang programmer juga perlu memiliki keterampilan sebagai berikut, yaitu memahami kode sumber sebuah program dari sederhana sampai relatif kompleks. Hal ini bertujuan agar tidak bingung programmer satu dengan yang lainnya. Hal ini juga bertujuan agar kita mengerti apa yang mereka bicarakan sehingga kita tidak bingung untuk kedepannya terhadap sesuatu yang baru bagi kita. Keterampilan berikutnya sebagai programmer yaitu mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan penggunanya tanpa mengorbankan kebutuhan perawatan di masa yang mendatang. Berikutnya membaca program untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang programmer untuk memecahkan suatu masalah. Mengapa demikian? Karena programmer harus terus bertemu dengan masalah. Karena itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Meskipun masalah tersebut bisa berupa kesalahan kecil dalam kode atau masalah yang lebih besar, seperti perubahan kebutuhan pelanggan, tugas programmer adalah menemukan solusi yang tepat. Dalam menyelesaikan masalah, programmer akan mendapatkan pengalaman berharga dan meningkatkan kemampuan problem solving mereka. Ya, selain itu, dengan terus menemukan dan memecahkan masalah, programmer dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi mereka dalam menghadapi situasi yang sulit. Biasanya masalah yang muncul selama pengembangan perangkat lunak juga dapat membantu programmer meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim mereka. Dalam menyelesaikan masalah, programmer harus terus berkomunikasi dengan anggota tim lainnya yang seringkali harus bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik. Mungkin secara keseluruhan, bertemu dengan masalah saat pengembangan perangkat lunak adalah hal yang wajar dan harus dihadapi oleh programmer. Dengan terus belajar dan mengembangkan keterampilan problem solving mereka, programmer dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang selalu muncul. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas produk dan produktivitas programmer. Faktornya antara lain yang pertama komunikasi tim. Meningkatnya ukuran produk yang dihasilkan akan menurunkan produktivitas programmer
akibat meningkatnya kerumitan antara komponen-komponen program, dan akibat meningkatnya komunikasi yang perlu dilakukan antara programmer, manajer, dan pelanggan. Berikutnya ada kerumitan produk. Kerumitan produk sendiri memiliki beberapa level kerumitan. Sebagai contoh, program aplikasi, program utility, atau program level system. Yang berikutnya ada notasi yang tepat. Bahasa pemrograman menetapkan notasi, baca, reserve, word, baku, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Penetapan notasi antar programmer harus dilakukan sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Yang keempat, kendali perubahan. Perubahan terhadap produk harus tetap meminta persetujuan manajer sebagai penanggung jawab proyek. Dampak perubahan harus dapat ditelusuri, diuji, dan didokumentasikan tentunya. Dan yang terakhir, tingkat teknologi. Peran penggunaan teknologi dalam proyek peran penggunaan teknologi dalam proyek perangkat lunak misalnya menyangkut bahasa pemrograman, lingkungan mesin yang digunakan, teknik pemrograman, dan penggunaan tools tertentu. Bahasa pemrograman modern menyediakan fasilitas penyesuaian pendefinisian. Menjadi programmer juga perlu mempunyai sikap, seperti mempunyai sikap dan kepribadian yang baik tentunya, mampu bekerja sama dengan tim, membuat program yang mudah diterima klien, serta menyukai dasar pemrograman. Berikutnya kelebihan menjadi programmer. Yang pertama, mengasah ketelitian. Menjadi seorang programmer berarti Anda dituntut untuk membuat program, aplikasi, atau software. Bisa saja games, website, dan lain-lain. Nah, ketika Anda sedang membuat, pastinya tidak langsung jadi dong. Anda harus mengalami kegagalan seperti salah penulisan sintaks. Bahkan programmer terhebat di dunia yang hebat pun bisa saja mengalami kesalahan ketika membuat program. Nah, pada saat itulah Anda dituntut oleh diri Anda sendiri untuk meneliti kesalahan apa yang telah Anda perbuat dalam membuat program aplikasi. Secara tidak langsung, kemampuan Anda dalam hal ketelitian akan terasah dan lama-kelamaan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Karena ketelitian merupakan unsur penting dalam dunia pemrograman. Sebenarnya tidak hanya pada dunia pemrograman saja, tetapi pada bidang lainnya juga. Namun untuk dunia pemrograman, ketelitian itu wajib dimiliki oleh semua programmer karena itu merupakan kelebihan yang tidak terhingga. Yang kedua, tidak gaptek. Ini merupakan keuntungan menjadi seorang programmer. Jika menjadi seorang programmer, pasti hampir setiap hari menggunakan PC. Pastinya Anda suka dengan yang namanya teknologi. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, teknologi pasti akan terus berkembang. Seorang programmer pasti cepat mengetahui informasi perkembangan teknologi sebelum orang awam mengetahuinya. Selain itu, pada bahasa pemrograman juga semakin lama semakin diperbarui dan dikembangkan oleh sang developernya, sehingga mengalami perubahan struktur pada bahasa pemrogramannya. Hal itu membuat seorang programmer mau tidak mau harus mengikuti cara penulisan bahasa pemrograman yang baru. Hal itu membuat programmer tidak gaptek. Yang ketiga, logika programmer terasah dengan baik. Inilah kelebihan atau keuntungan yang ketiga menjadi seorang programmer. Pada dasarnya, pekerjaan yang dilakukan oleh programmer itu cukup mengasah logika. Menjadi programmer itu dibutuhkan kemampuan logika yang cukup baik karena di setiap kode program bahasa pemrograman sangat diperlukan logika yang kuat untuk menyelesaikan masalah. Programmer itu harus bisa menjadi problem solver atau pemecah masalah. Umumnya, dalam memecahkan masalah, seseorang menggunakan logika. Hal itu sama dengan programmer, membutuhkan logika agar bisa memahami alur dan algoritma dari penulisan sintaks bahasa pemrograman. Yang keempat, kemungkinan bisa mengatur kondisi keuangan dengan lebih baik. Keuntungan menjadi seorang programmer yang selanjutnya yaitu bisa mengatur kondisi keuangan dengan baik. Mengapa demikian? Karena siklus hidup programmer itu jarang keluar rumah.
tetapi hampir setiap harinya melihat PC dan membuat program dengan bahasa pemrograman. Dengan begitu, secara tidak langsung seorang programmer telah menghindari diri dari keborosan dan menghambur-hamburkan uangnya dan lebih memilih untuk membuat program di rumah. Dengan menguasai bahasa pemrograman, maka Anda bisa menjadi seorang programmer. Bahasa pemrograman merupakan unsur yang sangat penting bagi programmer karena dengan bahasa pemrograman seorang programmer bisa melaksanakan tugasnya, yaitu membuat sebuah program maupun website. Selanjutnya bergengsi atau terlihat keren. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya keuntungan menjadi seorang programmer, tetapi banyak orang yang ingin menjadi seorang programmer karena kelebihannya yang satu ini. Banyak orang yang ingin terlihat keren ketika menjadi programmer. Memang alasan tersebut tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak sepenuhnya salah juga apabila ketika kita mengejar suatu profesi karena alasan gengsi. Biasanya orang-orang yang seperti ini lebih cepat tidak tahan dengan cobaan atau ujian yang dihadapi pada urusan atau profesi tersebut. Banyak yang ingin menjadi seorang programmer hanya karena menurut mereka menjadi seorang programmer dinilai memiliki banyak keuntungan. Namun jika Anda tidak memiliki hal tersebut, hampir mustahil Anda bisa menjadi seorang programmer, apalagi menjadi programmer yang disenangi atasan. Dan yang terakhir, mahir dalam komputerisasi. Banyak orang awam yang jika sudah mendengar kata programmer, dia pasti beranggapan bahwa seorang programmer itu memiliki kemampuan tak terbatas gitu kan dalam bidang komputer apalagi atau teknologi. Banyak juga orang awam yang minta tolong kepada seorang programmer untuk membetulkan printernya. Sebelum saya lanjutkan, saya koreksi dulu ya. Bahwa seorang programmer itu tidak sepenuhnya ahli dalam dunia komputer. Memang programmer itu dalam kerjanya selalu berhubungan dengan komputer. Namun bukan berarti dia bisa menjadi pakar dalam bidang komputer. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan juga. Berikut kekurangan programmer. Yang pertama, bekerja selalu di depan layar komputer. Ya, namanya juga seorang programmer atau sang pembuat program. Pastinya kerja di depan komputer sehari-hari membuat program yang tersusun dari skrip yang biasanya disebut sintaks. Skrip tersebut tersusun dari sekumpulan bahasa pemrograman. Mayoritas orang pasti lebih suka jalan-jalan ke suatu tempat daripada harus menulis sekumpulan skrip bahasa pemrograman yang bentuknya sudah seperti cacing kepanasan dan hanya diketahui oleh mesin sang programmer. Berbeda dengan profesi lainnya yang pekerjaannya tidak di depan komputer. Nah, bagi Anda yang tidak suka terlalu lama duduk depan komputer dan berpikir kritis serta logis, maka Anda tidak disarankan menjadi seorang programmer. Berikutnya, mudah stres. Sebenarnya hal apa saja yang sering menjadi penyebab programmer menjadi stres? Mungkin ada beberapa, seperti yang pertama, pekerjaan yang monoton. Seperti yang tampak setiap hari, seorang programmer pasti akrab sekali dengan laptop atau PC-nya. Tidak jarang, hari demi hari, jam demi jam, bahkan setiap harinya tetap saja duduk di depan komputer. Seperti itu. Yang kedua, mungkin deadline yang segera lewat gitu kan. Bekerja dengan tuntutan deadline merupakan hal yang sudah sering kita dengar. Begitu pula dalam dunia programmer yang dituntut bekerja sesuai target. Masalahnya saat ini banyak programmer yang atasannya adalah orang yang tidak memiliki background pemrograman. Yang diketahui hanyalah manajemen kaku yang sesuai deadline. Pekerjaan programmer yang syarat dengan masalah kesalahan, data yang rumit, keamanan, dan lain-lain yang menuntut keseriusan dan uji coba berulang-ulang seringkali membuat tekanan menjadi berlipat-lipat. Oke, lanjut. Kelemahan menjadi seorang programmer yang berikutnya adalah sabar dan teliti. Apabila Anda menjadi seorang programmer, saya sarankan Anda agar selalu sabar dan teliti dalam menghadapi bahasa pemrograman yang selalu menguras kesabaran dan ketelitian Anda. Karena bahasa pemrograman itu sangat sensitif. Artinya kurang koma saja program tidak bisa berjalan. Maka dari itu Anda harus sabar dan teliti. Mengapa harus sabar? Karena komputer itu robot, coy. Dan robot itu tidak punya akal kecuali jika kita yang mengajarinya. Komputer itu tidak bisa membaca pikiran kita, tetapi komputer bisa membaca perintah kita jika sintaks yang kita ketik itu benar.
Berikutnya berhubungan dengan matematika. Banyak orang yang tidak menyukai mata pelajaran ini karena mayoritas orang tidak suka melakukan hitung-hitungan atau aritmatika. Hal ini termasuk menjadi kelemahan jika Anda tidak terlalu suka dengan namanya matematika ya. Padahal matematika itu sangat dibutuhkan oleh programmer. Di jurusan teknik informatika saja ada mata kuliah yang berbau matematika. Tujuannya agar mengasah logika programmer agar sang programmer bisa menyelesaikan masalah seefektif mungkin. Karena tujuan programmer itu membuat program yang memudahkan pekerjaan manusia, jadi ide sang programmer harus lebih efektif dari keadaan sekarang. Programmer itu menyempurnakan apa yang sudah ada di muka bumi ini. Kalau ide tidak lebih baik dari keadaan sekarang, untuk apa dijadikan program? Dan yang terakhir, programmer harus bisa bahasa Inggris. Mengapa saya katakan harus bisa bahasa Inggris? Karena programmer itu berkecimpung dengan bahasa pemrograman. Dan semua bahasa pemrograman itu menggunakan bahasa Inggris untuk melakukan operasi. Jika Anda saja tidak bisa bahasa Inggris, maka saya sarankan Anda harus berlatih dengan kata-kata dalam bahasa Inggris serta artinya. Karena hal itu sangat penting dan wajib dikuasai oleh programmer. Kurang lebih seperti itu. Oke, simpulannya menjadi seorang programmer merupakan sebuah profesi. Karena menjadi seorang programmer, seseorang harus memiliki pengalaman yang cukup dan benar-benar menguasai ilmu di bidangnya. Menjadi programmer juga harus tetap memperhatikan kode etik profesi. Oke, demikian pemaparan sedikit terkait kode etik programmer. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan dan terima kasih telah menonton.